Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Beta doakan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah mengenai PPKM, maka itu teman-teman harus tetap jaga kesehatan dan jaga imun tubuh untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar teman-teman semua. Yes, I know. It's been a long time I post my introduce podcast karena ada beberapa kesibukan yang beta sendiri nggak bisa tinggalkan itu. Nah, makanya itu untuk topik malam hari ini cukup random, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi beta sendiri dan juga cerita dari teman-teman yang memang bercerita mengenai topik pada malam hari ini. Kira-kira teman-teman udah ada yang bisa nebak belum topik atau pembahasan yang beta bakalan paparkan pada malam hari ini? Nah, bener banget. Tema intinya tuh adalah percintaan. Tetapi topik utamanya adalah mengenai perselingkuhan. Wow, pasti banyak banget yang teman-teman berpikirnya, kenapa sih harus perselingkuhan? Nah, jadi kenapa beta memilih perselingkuhan? Karena beta juga pengen membahas mengenai mental health. Nah, apa sih itu mental health? Nah, mental health itu merupakan arti daripada kesehatan mental itu sendiri. Nah, makanya itu perselingkuhan ini kan bukan hanya dialami dalam dunia perkawinan atau pernikahan, tetapi perselingkuhan ini juga banyak banget dialami dalam dunia remaja, dunia kaula muda dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai perselingkuhan pada malam hari ini, mungkin beta akan sedikit mendefinisikan sebenarnya arti perselingkuhan itu apa sih? Karena banyak banget pihak-pihak yang mengartikan perselingkuhan itu berdasarkan apa yang mereka rasakan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, perselingkuhan merupakan istilah umum yang digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, ataupun istri. Nah, jadi dari sini kita udah bisa tahu bahwasannya perselingkuhan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki ikatan yang diakui secara agama maupun negara, tetapi perselingkuhan juga bisa dilakukan dengan orang-orang yang masih berstatus sebagai pacar ataupun kekasih. Nah, istilah ini biasanya sih umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atau ketidaksetiaan hubungan seseorang. Nah, jadi menurut hemat beta sendiri bahwasannya perselingkuhan itu sama lah dengan ketidaksetiaan. Nah, lalu pasti banyak teman-teman nanya, lalu Kak, ketidaksetiaan sendiri itu apa? Nah, kalau berdasarkan sepengetahuan beta, ketidaksetiaan itu merupakan sesuatu yang melenceng dari perjanjian, komitmen, dan tujuan bersama. Jadi makanya banyak banget quotes yang mengatakan bahwasannya setia itu mahal. Kenapa? Karena setia itu butuh konsisten, butuh komitmen, terus butuh tanggung jawab, dan itu nggak bisa dilakukan oleh mental-mental atau jiwa-jiwa yang memang mengalami degradasi kelabilan di dalam hati maupun akalnya. Nah, kemudian fenomena perselingkuhan selain definisi tersebut ada lagi fenomena yang katanya tuh penyebutannya tuh kayak contohnya PHO atau selingkuhan itu merupakan PHO atau perusak hubungan orang. Nah, kalau misalkan dua-dua objek tersebut antara si laki-laki dengan si perempuan yang memang dikatakan dua-duanya PHO, itu adalah hal yang lumrah karena dua-duanya disalahkan. Karena dari definisi perselingkuhan tersebut kita bisa narik benang lurus bahwasannya perselingkuhan itu dilakukan secara sadar atas kesepakatan dua belah pihak, sehingga tidak bisa kalau kita hanya menyalahkan satu pihak saja. Misalkan kita menyalahkan hanya si perempuan atau kita hanya menyalahkan si laki-laki dengan bahasa seperti ini, perempuan ini
pelakor, terus mohon maaf ya, pelacur, lonteng, rebut pacar orang. Kemudian si laki-lakinya tuh lebih ke arah menormalisasinya, karena hal tersebut banyak sekali terjadi di lingkungan masyarakat kita yang memang terbilang cukup patriarki ini. Nah, makanya itu perselingkuhan dilakukan oleh dua belah pihak, maka tidak bisa hanya menyalahkan pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Mungkin hari ini kalau ada yang mengeluarkan statement bahwasannya perempuan pelakor, bisa jadi laki-lakinya merupakan predator. Nah, kemudian selain definisi perselingkuhan, ada beberapa alasan yang beta sendiri searching di beberapa artikel mengenai alasan-alasan yang bikin atau buat terjadinya perselingkuhan. Sebenarnya banyak sekali alasan dan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menjadikan dasar seseorang melakukan perselingkuhan. Tetapi dari banyaknya artikel, beta bisa menyimpulkan salah satunya dari buku karya Young and Alexander dengan judul Chemistry Between Youth, Love, Sex, and the Scenes of Attraction. Ada 5 faktor psikologi yang menyebabkan seseorang itu melakukan perselingkuhan. Yang pertama itu adalah kurangnya kepuasan seksual atau dalam kurung hasrat untuk hubungan seksual. Nah, biasanya hal tersebut kan terjadi ketika seseorang sudah sah ya secara hubungan pernikahan begitu. Jadi ketika mereka melakukan hubungan, menjalankan suatu hubungan, itu mereka merasa ada kepuasan batin, lahir maupun batin yang kurang, sehingga mereka ingin mendapatkan kepuasan lain dari orang yang berbeda, sehingga itu adalah faktor yang paling sering terjadi dalam dunia perselingkuhan. Yang kedua adalah kurangnya kepuasan emosional. Nah, biasanya hal-hal ini tuh sering terdapat pada hubungan pacaran. Kenapa demikian? Karena biasanya mungkin yang diselingkuhi ini terlalu mengekang, ataupun yang diselingkuhi ini terlalu mengatur, sehingga yang menyelingkuhi ini melakukan tindakan di luar komitmen atau janji dengan cara berselingkuh. Dan yang ketiga tuh hasrat untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi maksudnya yang perempuan ini, yang selingkuh ini ingin mendapatkan pujian dari orang yang berbeda, bukan hanya dari orang yang sedang bersama dia, bukan dari pacarnya dia atau pasangannya dia. Dia ingin mendapatkan pengakuan yang lebih di orang lain, sehingga dia mungkin mengechat atau mungkin menjalin komunikasi dengan orang lain dengan tujuan mendapatkan reward atau effort lebih daripada yang didapatkan dari pasangannya. Nah, ini yang keempat dengan kelima ini adalah yang paling relate dan yang yang bisa beta katakan terjadi dalam beta punya hidup, yakni tidak lagi cinta dengan pasangannya. Beta pernah ada posisi sebagai objek dan subjek dalam dunia perselingkuhan. Dan yang keempat ini relate karena ada sesuatu kita ingin pisah, tetapi mungkin ada beberapa faktor yang tidak bisa membuat kita pisah dari pasangan kita, sehingga kita lebih memilih untuk berselingkuh dibandingkan memutuskan pasangan kita. Nah, yang kelima ini baru-baru ini terjadi di beta pu diri. Sebenarnya beta nggak mau curhat, tapi karena ini berdasarkan beta punya hemat atau perspektif dari beta. Yang kelima ini mengenai balas dendam. Nah, biasanya seseorang kalau udah diselingkuhin, itu pasangan yang diselingkuhin itu masih membekas ya, rasa sakitnya baik di hati maupun di akal itu sangatlah membekas, sehingga dia ada perasaan untuk balas dendam terhadap si laki-laki atau perempuan yang menyelingkuhi dia, atau bisa jadi banyak sekali gitu. Jadi ketika kata balas dendam ini banyak sekali pandangan, banyak sekali penafsiran mengenai alasan kelima kenapa seseorang selingkuh. Nah, jadi itu teman-teman beberapa alasan yang memang beta temukan di beberapa artikel soal perselingkuhan. Nah, kemudian perselingkuhan itu efeknya atau apa yang paling
terkena gitu. Maksudnya yang paling diserang ketika seseorang melakukan perselingkuhan itu apa? Yang pertama pastinya kepercayaan. Kepercayaan itu dalam tanda kutip bukan menyangkut soal religion atau agama, tetapi kepercayaan terhadap sesama manusia. Kita menaruh kepercayaan, kita menaruh janji terhadap sesama manusia, itu akan menjadi hal yang kira-kira sudah tidak bisa kita anggap sebagai suatu pembenaran. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah dibohongi, baik dengan berbagai macam alasan, itu biasanya rasa untuk percaya atau rasa untuk memahami itu akan lebih sedikit atau lama-kelamaan akan berkurang. Sehingga orang yang kita selingkuhin itu akan lebih susah menerima janji atau kata-kata dari orang yang menyelingkuhi dia. Kemudian yang kedua yang tadi beta sempat singgung di awal mengenai kesehatan mental. Karena selingkuh itu bukan hanya membuat sakit hati, tetapi juga membuat kekacauan ya. Bukan kekacauan juga sih ya, kayak ketidakbenaran ini artinya juga cukup ambigu. Jadi intinya selingkuh itu karena dilakukan oleh dua belah pihak yang ini disakitin sementara pihak kedua dengan pihak ketiga yang menyakiti. Padahal kita tahu sebenarnya kita tidak boleh mengatakan bahwa kita yang diselingkuhi sebagai korban, tidak bisa, karena definisi dari korban sendiri merupakan seseorang yang sedang diterpa oleh masalah, sementara kita sebagai pihak yang diselingkuhi tidak sedang menyandang masalah atau tidak sedang membuat masalah. Yang membuat atau menyandang masalah adalah pihak yang berselingkuh dengan si selingkuhannya itu. Sehingga banyak sekali yang quotes yang bilang kalau setia itu mahal. Jelas, setia itu tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia dengan jiwa lemah, manusia-manusia dengan jiwa inkonsisten, apalagi manusia-manusia yang memang banyak tingkah dan masih ingin menjelajah. Walaupun banyak yang bilang kan ini masih pacaran, tapi ketika pacaran itu udah terbangun sebuah komitmen. Komitmennya apa? Komitmennya adalah untuk saling menjaga satu kesetiaan, untuk mencapai suatu tujuan bersama. Entahkah tujuan bersamanya dalam bentuk pernikahan, ataukah tujuan bersamanya dalam bentuk lain. Intinya mereka sudah membangun sebuah komitmen di mana hanya mereka berdualah yang menjalankan suatu percintaan. Tetapi dengan hadirnya orang ketiga, si yang diselingkuhin ini menjadi lebih agresif, menjadi lebih tidak percaya diri. Mereka akan bertanya-tanya kepada diri mereka sendiri, sebenarnya salahnya saya ini di mana? Sebenarnya kurangnya saya di mana? Padahal sebenarnya yang mengalami sakit itu adalah yang berselingkuh, karena selingkuh itu merupakan penyakit ya teman-teman. Penyakit yang bisa dikatakan tidak ada obatnya. Karena itu dilakukan secara sadar dalam kondisi sehat walafiat. Maka dari itu, untuk teman-teman yang biasanya diselingkuhin atau yang pernah mengalami perselingkuhan, baik sebagai subjek maupun objek, teman-teman harus paham bahwasannya yang diselingkuhi bukanlah korban, tetapi yang selingkuh dan berselingkuhlah yang merupakan korban. Dan juga perselingkuhan juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar, perselingkuhan juga merupakan aktivitas yang dilakukan secara sehat, sehingga tidak ada yang namanya kehilafan ketika seseorang berselingkuh. Bukan kehilafan, tetapi memang dalam diri mereka ingin mendapatkan yang lebih, tetapi tidak mau meninggalkan yang sebelumnya. Sehingga itulah kenapa perselingkuhan merupakan objek yang paling dominan ketika seseorang mengalami sakit hati. Karena banyak sekali pandangan-pandangan mengenai perselingkuhan itu sendiri, banyak sekali pandangan-pandangan mengenai bagaimana seseorang setelah diselingkuhi, apakah kehidupannya akan berubah 100%, berubah 360 derajat, itu tergantung pada seseorang. Dan jangan pernah teman-teman semua menghakimi seseorang yang diselingkuhi. Kayak contohnya, karena kamu kan kurangnya ini, kamu kan
kurangnya ini ya pantas kalau diselingkuhin. Jadi ke teman-teman lebih ke arah menormalisasi perbuatan selingkuh dikarenakan si yang diselingkuhin ini tidak memenuhi kriteria. Tidak seperti itu teman-teman semua. Yang namanya perselingkuhan, yang namanya mendua itu dilakukan secara sadar dan itu merupakan penyakit dari seseorang. Kenapa saya katakan itu merupakan penyakit? Karena memang hal tersebut masih bisa disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan sama sekali. Karena hari ini kita selingkuh, mending ya kalau misalkan akal mereka masih jalan, hati mereka masih bisa ditolerin, berarti mungkin mereka akan paham bahwasannya perjuangan sama-sama untuk membangun suatu komitmen dan kesetiaan itu adalah perjuangan mahal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terpilih saja. Maka dari itu untuk teman-teman yang masih selingkuh, ya kenapa harus selingkuh? Kenapa tidak memutuskan saja? Memutuskan hubungan itu lebih baik, walaupun nantinya akan timbul lagi banyak permasalahan, tetapi lebih menghargai apabila kita memutuskan saja hubungan dengan satu orang untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Karena mungkin bagi yang berselingkuh efeknya tidak akan terlalu besar, tetapi bagi yang diselingkuhi itu efeknya sangatlah besar. Bagaimana kita mau berbicara mengenai kemanusiaan apabila kita tidak juga memanusiakan orang-orang yang pernah sama-sama membangun komitmen dengan kita. Nah, mungkin segitu aja teman-teman podcast dari Beta. Masih banyak lagi sebenarnya sih teman-teman yang Beta ingin ceritakan mengenai perselingkuhan ini, karena perselingkuhan ini banyak sekali versinya, tetapi mungkin hanya sebatas ini. Di next podcast mungkin Beta akan bisa lebih paparkan lagi, dan see you in my next podcast. Enjoy to listen teman-teman.